Dinas Pendidikan dalam waktu dekat akan menggelar kelas meeting. Kabid Dikdas Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan pada bulan Juni 2022 setelah Lebaran Idul Fitri yang nantinya menjelang kenaikan kelas sesah semester. Kemudian sambil menunggu pembagian rapot maka para siswa akan dibuatkan kelas meeting yang diisi dengan kegiatan-kegiatan positif berupa lomba-lomba yang akan diikuti peserta didik dimulai tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Berikut yang akan digali potensinya meliputi lomba sains, lomba olahraga maupun bidang seni dan budaya. Dari wacana ini tujuannya ingin menggali potensi peserta didik kita. Ketika kita akan mengikuti event sudah tahu mana siswa yang akan kita ikutkan di perlombaan di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Dalam wacana ini disambut baik oleh pihak sekolah yang ada di Tulang Bawang Barat. Rencana yang sudah kita siapkan di bulan Juni menjelang kenaikan kelas setelah semua anak didik kita baik SD dan SMP melaksanakan ujian sekolah dan ujian semester, sembari menunggu nilai raport yang akan dibagikan oleh pihak sekolah, siswa akan kita adakan kegiatan kelas meeting. Kelas meeting itu diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, berupa lomba-lomba yang akan diikuti oleh anak didik kita, baik itu lomba sains, lomba olahraga maupun di bidang seni atau bidang budaya. Itu yang nanti akan kita jadwalkan hari-hari apa pelaksanaannya, terus jenis cabang lomba apa yang akan dilombakan. Karena kita ingin tahu potensi anak didik kita. Jadi kita ketika membutuhkan seandainya ada kegiatan ajang, event, suatu perlombaan, kita sudah tidak perlu pusing lagi mencari peserta. Kalau kita memang sudah tahu di sekolah ini unggulannya apa, cabang yang dimiliki apa, kemampuan anak didik di sekolah ini apa, unggulannya. Begitupun di sekolah yang lain. Dari situ kita punya data yang sewaktu-waktu misalnya diperlukan mewakili Tulang Bawang Barat, lomba di tingkat provinsi ataupun di mana, kita sudah siap. Seperti itu kita sudah koordinasi dan ini sudah kami sampaikan sama pihak sekolah. Sekolah pun sangat menyambut dengan baik niat dan rencana kita. Pada prinsipnya mereka siap mendukung karena ini kegiatan murni melibatkan pihak sekolah, siswa dan guru yang ada di sekolah itu. Sehingga aktivitas di sekolah itu selama ini kan mungkin karena dampak COVID juga jarang terlihat lah ada kegiatan di sekolah. Nah ini dengan sudah suksesnya kita mengikuti anjuran dan program dari pemerintah tentang pelaksanaan vaksin, baik itu vaksin untuk guru dan tenaga pendidikan, vaksin untuk anak didik, itu sudah kita laksanakan, dan maka kita ke depan mencoba kembali untuk mulai melakukan kegiatan di sekolah. Karena guru kita sudah divaksin, bahkan sampai ada yang sudah divaksin booster, vaksin ketiga. Kalau untuk anak didik sudah vaksin kedua semua. Ya, jadi kalau untuk kegiatan pelaksanaan itu yang nanti kita buatkan acuan edaran dari Dinas Pendidikan. Pertama yang akan kita tentukan adalah jenis cabangnya apa saja, sehingga sekolah itu seragam. Jadi tidak melaksanakan sendiri-sendiri. Nanti akan ada panduan atau surat edaran yang kita keluarkan, yang kita sampaikan kepada pihak sekolah. Pertama dari jenis cabang lombanya. Yang selanjutnya waktu kegiatan itu dimulainya kapan, hari apa saja, berapa hari pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Jadi kelihatan meriah meskipun memang kegiatan itu sebenarnya dilakukan di sekolah masing-masing. Tapi karena berbarengan, artinya dari wilayah utara, wilayah selatan, semua jenjang melaksanakan itu secara bersama-sama, akan terlihat meriah suasananya. Seperti itu yang kita bangun. Waktu dan selanjutnya tentu kriteria penilaian yang akan dilakukan. Apakah nanti secara terukur atau tidak terukur, karena ada cabang lomba yang sifatnya tidak terukur, kayak seperti bela diri, silat, itu kan subjektif ya, subjektif dari penilai. Tapi kalau hal-hal yang terukur kayak semacam lompat jauh, terus mungkin lomba lari, karena itu kan bisa dilihat langsung siapa pemenangnya. Nanti akan kita carikan, tentunya akan dipimpin oleh, kalau yang cabang atletik atau olahraga itu dipimpin oleh guru olahraganya masing-masing di sekolah. Kan memang dari awal program ini sudah kita siapkan dari awal tahun 2022 kemarin, Pak Liga. Jadi
kita sudah minta kepada sekolah, kan di situ emang ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ekstrakurikuler itu yang bisa dianggarkan oleh sekolah melalui dana BOS, baik yang sifatnya rutin, artinya yang memang secara tiap minggu atau tiap bulan dilaksanakan oleh sekolah, misalnya seperti pramuka, taekwondo atau apa ekskul yang ada di sekolah itu, kita juga menyediakan anggaran untuk kegiatan ini. Kegiatan ini hanya untuk konsumsi peserta dan panitia, karena kita ini tidak fokusnya bukan di biaya sih sebenarnya Pak. Yang penting kita ini berbuat, modalnya hanya semangat. Pertama ada anak didik, gurunya memang tersedia, cabang lombanya sudah kita sediakan, hadiah pun kita juga minimalis aja Pak. Mungkin hanya buku, 2 buah buku atau bahkan, tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita, tapi kesan yang akan tertanam di anak-anak itu yang kita harapkan. Secara pembiayaan, dana BOS diperbolehkan menganggarkan atau membiayai kegiatan tersebut. Tapi memang mungkin kalau secara yang dimaksud dalam di sini biaya yang secara besar itu memang tidak. Ini hanya kita mengakomodir konsumsi peserta, panitia, dan mungkin hadiah atau penghargaan kepada para juara itu. Hadiahnya itu pun sederhana kok, berupa alat tulis untuk anak-anak.